Sungguh menarik. Selamat, Kak Ming. Kak Dong Mechun, tunggu aku. Ambil. Kak Dong dan Mechun, habiskan semua makanannya ya. Dah, Bu. Pergilah. Kak, ada yang menyuruh saya memberikan ini pada Anda. Apakah Anda salah orang? Periksa suami Anda. Dia berselingkuh. Berselingkuh? Selingkuh? Bagaimana mungkin suamiku berselingkuh? Teman lama aku sungguh disayangkan suamimu. Sudah jadi direktur rumah sakit, tapi tidak membelikanmu mobil. Kenapa sekarang dia belum juga menjemput kamu? Menurutku, dia pasti membawa untuk memelihara wanita lain di luar. Mungkin saja. Katanya orang-orang di rumah sakit sangat berantakan. Suamiku tidak berselingkuh. Ambil ini. Selingkuh. Ke rumah sakit kota. Chen Ximing, Bu Guru, Kamu benar-benar berselingkuh. Chen Ximing. Apa-apaan? Kenapa istrimu datang? Aku akan lihat. Kamu datang ke sini untuk apa? Lihat dirimu sendiri. Apa yang kalian lakukan di dalam? Apakah kamu selingkuh? Bagaimana perempuan ini tahu? Jangan ngomong sembarangan. Kalau kamu tidak mengaku, panggil orang di dalam itu. Keluar dan buktikan padaku. Kepala bagian, ini istrimu. Apa yang kalian lakukan di dalam? Apakah kamu menarik? Ini rumah sakit. Aku dokter ortopedi. Lehernya sakit. Aku hanya memeriksanya. Apa yang bisa kami lakukan? Aku tidak percaya. Kamu percaya atau tidak? Karena kamu tidak punya bukti. Cepat pulang. Memalukan. Cepat pergi. Aku begitu baik. Bahkan rumah ini dibeli dengan mas kawinku. Bagaimana bisa kamu selingkuh? suamimu di Hotel Genting, kamar 8. Apa? Siapa kamu? Kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu mengirimiku pesan? Chen Ximing, bajingan, bagaimana bisa kamu mengkhianatiku? Apa yang harus kulakukan? Chen Ximing, aku tidak percaya. Aku tidak bisa menangkap pasamu. Chen Ximing, kamu brengsek. Kau tega meninggalkan istri dan anakmu. Buka pintu. Lagi-lagi, bukannya kau sudah menyuruh istrimu pulang? Bagaimana dia bisa tahu? Kita menginap di sini. Takut apa? Lebih baik kau cerai saja dengannya. Jangan sembarangan. Bagaimana kalau dia mengamukkan semua orang jadi tahu? Lalu, apakah kita masih bisa hidup tenang? Cari tempat untuk bersembunyi. Cepat sembunyi di sana.
Chen Ximing, aku tahu kau ada di dalam. Buka pintu. Chen Ximing. Jin Xiang Yue, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu ini harus mengganti rugi hotel. Berapa banyak uangnya? Setelah pulang kerja, kamu tidak pulang ke rumah, malah datang ke hotel mewah untuk membuka kamar. Chen Ximing, aku tidak percaya kamu masih peduli dengan uang perbaikan pintu yang sedikit ini. Jangan asal bicara. Kamu mau apa? Mencari apa? Di mana selingkuhannya? Selingkuhan apa? Di dalam kamar ini, cuma aku sendiri. Chen Ximing, aku beritahu kamu, aku tidak akan percaya kamu lagi. Tidak ada ya, tidak ada. Kamu gila apa? Baiklah, selingkuhannya di sana. Bagus, si selingkuhan ada di sana. Xiang Yue. Xiang Yue. Xiang Yue. Lepaskan aku. Xiang Yue. Xiang Yue. Aku salah. Aku tidak seharusnya sendiri. Diam-diam menginap di hotel. Dan dia membawamu. Lepaskan aku. Cepat maafkan aku ya. Ayo kita pulang. Pulang ke rumah. Jangan sentuh aku. Baik, aku tidak menyentuhmu. Tidak menyentuhmu. Chen Ximing, dulu performa penjualan rumahku sangat bagus. Aku mengundurkan diri secara sukarela untuk merawatmu. Kemudian kamu berhasil lulus ujian masuk rumah sakit. Tapi kamu malah sibuk lembur dan jamuan di luar setiap hari. Akulah yang sendirian membesarkan 2 anak. Aku juga harus menyempatkan waktu pulang kampung merawat ibumu, Chen Ximing. Aku bahkan tidak tega naik kereta cepat. Tapi kamu malah menginap di hotel mewah di sini. Aku. Pesanan Anda sudah tiba. Saya tidak memesan. Anda salah kirim. Ini Anda. Saya akan ganti saat check out. Chen Ximing, kamu sendiri makan 2 steak? Sayang kecil belum pergi. Tak kira kamu begitu romantis sampai mencicipi anggur merah. Saya terlalu lapar. Tidak boleh. Kenapa? Kamu juga lapar. Kalau tidak, kamu makan sedikit. Makan 1 piring denganmu, saya jijik. Apa ini? Apa ini? Tidak menyangka kamu di luar. Bermain-main seperti ini. Ini, aku akan mengadukan hotel mereka. Pembersihan ini tidak tuntas. Ini jelas-jelas adalah barang milik orang lain. Berbicara omong kosong. Mana orangnya? Sudah kubilang tidak ada. Kalau kamu ada masalah di otak, besok aku antar kamu. Ke psikiater untuk diperiksa. Aku kenal kepala departemennya. Aku tidak percaya. Tidak percaya? Periksa saja. Aku jamin di kamar ini. Tidak ada apa-apa. Cepat pergi. Cepat pergi. Jaga baik-baik istrimu. Bagaimana? Bukankah tidak ada apa-apa? Dia mana? Dia mana? Chen Ximing, kita bercerai saja. Ayo kita cerai. Qin Xiang Yue. Apa katamu? Cerai? Kau mau bercerai denganku? Ya, aku yang mau bercerai denganmu. Ya tidak usah bisa soal siapa yang akan masuk Dongge dan Junei setelah cerai. Aku hanya ingin bertanya ke seorang ibu rumah tangga yang sudah 6-7 tahun tidak bekerja. Sudah lama terputus dari masyarakat kan. Kau tidak punya tabungan sama sekali. Tanpa aku, apa yang akan kau makan dan minum? Masih mau ribut? Aku kembali ke rumah sakit. Oh ya, pintu yang kau rusak ini, kau yang harus ganti. Anggap saja ini pelajaran untukmu.
Mama masih berapa lama lagi infusnya? Masih lama, ini salah mama kemarin. Tidak menyelimutimu dengan baik, sampai Junmei masuk angin. Mama, aku tidak menyalahkanmu. Mama, jangan sedih. Kenapa kamu? Wanita yang bersamanya di hotel hari itu. Bagus juga. Ya, aku. Mau apa? Bagaimana bisa kamu merusak keluarga orang lain? Merusak keluarga? Qin Xiang Yue, justru kamu yang tidak bisa menjaga suamimu sendiri. Lihat gaya berpakaianmu ini, kakak. Kamu tidak tahu, kan? Wanita semakin genit, pria baru semakin suka. Wanita hambar sepertimu, mana mungkin bisa mempertahankan pria? Tapi aku adalah istrinya yang sah. Akulah yang menemaninya selama bertahun-tahun. Terus kenapa? Kakak Shiming sebentar lagi akan menjadi wakil direktur. Yang dia butuh adalah wanita yang bisa berdiri sejajar dengannya. Sedangkan kamu hanyalah beban. Membicarakan masa lalu terus ada artinya? Tapi aku dan dia masih memiliki 2 anak. Coba saja kamu ajukan cerai. Lihat pengadilan akan memberikan hak asuh anak. Kepada siapa? Apa? Belajarlah sedikit hukum. Wanita seperti kamu yang tidak punya penghasilan setelah bercerai tidak akan mendapat apa-apa. Kalau aku menjadi ibu tiri, aku pasti tidak akan membiarkan mereka hidup enak loh. Apa? Kamu jahat. Orang jahat. Ini rumah sakit. Berani-beraninya kau berbuat onar di sini. Aku akan panggil satpam untuk mengusirmu. Kau benar-benar keterlaluan. Karena aku punya modal untuk jadi keterlaluan. Aku sarankan kau bersikap baik. Jangan cari-cari masalah lagi dengan aku dan Kak Shiming. Kalau tidak, aku pasti akan memberimu pelajaran. Kakak, kau kalah. Terimalah nasibmu. Yang dia butuhkan adalah wanita yang bisa berdiri sejajar dengannya. Sedangkan kau hanyalah barang rongsokan yang merugi. Coba saja kau ajukan cerai, lihat pengadilan akan memberikan hak asuh anak. Kepada siapa? Kenapa? Apa yang harus kulakukan? Ini, Maaf ya, terima kasih. sama-sama orang yang sedang terpuruk saja. Maksudmu apa? Istriku berselingkuh. Dan pria idamannya adalah Chen Shiming. Apa? Saya adalah suami Pan Jinjin. Udah. Apa? Kamu suaminya yang mengirimiku pesan. Dan yang mengirim catatan itu adalah kamu. Ya, itu saya. Saya kira itu Pan Jinjin. Kalau kamu sudah tahu kapan mereka berkencan, kenapa kamu tidak pergi sendiri? Maaf ya, saya lupa tentang kakimu. Kakiku. Itu karena pasangan jahat itu yang merusaknya. Malam itu, saya lupa membawa kunci. Saya menelpon Pan Jinjin di garasi. Sayang, kamu sedang apa di sini? Saya langsung melihat ada sesuatu di leher wanita itu. Apa yang ada di lehermu? Wanita, kamu mengkhianati aku. Kamu berselingkuh dariku. Bukan suamiku, dengarkan penjelasan. Bajingan, berhenti kau! Kau berani tidur dengan istriku! Kau berhenti! Suami. Lalu kakiku patah saat itu juga.
kakimu ternyata begini. Tidak hanya itu, mereka punya trik licik. Suami, dulu aku salah. Mulai sekarang aku pasti akan hidup baik-baik bersamamu. Ini kepala departemen kami, keahliannya sangat bagus. Kamu harus percaya padanya. Asal minum obat teratur, 2-3 hari pasti sembuh. Kamu buta wajah, berani-beraninya minta si penjahat obati kakimu. Ini terlalu konyol. Lalu, bagaimana hasilnya? Hasilnya ada di depan mata, kakiku, benar-benar. Lalu bagaimana kamu tahu bahwa orang jahat itu adalah Chen Shiming? Aku melihat mobilnya di bawah rumah sakit. Pasti dia. Oh, iya. Cincin kawin istrimu. Aku temukan di hotel. Kamu juga lihat, aku tidak bisa menangkap bahasa sendiri. Karena itu aku memikirkanmu. Tapi apa yang bisa kulakukan? Mereka mengancamku. Jika sampai bercerai, pengadilan bahkan tidak akan memberikan hak asuh anak padaku. Aku punya cara. Cara apa? Nona Kin, aku tahu sebelumnya kamu bekerja di perusahaan properti, pandai bicara. Kemampuan penjualan juga hebat. Apakah kamu mau bergabung dengan perusahaan kami? Perusahaan kalian? Pabrik obat. Aku adalah perwakilan farmasi, yaitu perwakilan penjualan farmasi. Menjual obat? Tidak bisa. Ini terlalu profesional. Aku tidak sanggup. Aku bisa membimbingmu. Di bidang kami ini komisinya banyak. Asalkan kamu dapatkan kontrak besar, kamu akan punya modal untuk hidup mandiri. Dan aku berencana. Apa? Aku curi ke Chen Shiming, cari uang haram lewat komisi gelap. Aku bisa ajakmu masuk, kamu cukup bantu awasi pergerakan Chen Shiming. Kita cari cara bersama. Gulingkan pasangan ini. Baik. Anak-anak, tunggu sebentar lagi. Ibu pasti akan membawa kalian pergi. Chen Shiming, tunggu saja. Tidak lihatkah perwakilan farmasi dilarang masuk? Qin Xiang Yue, jangan menyerah. Awal selalu sulit. Dokter, bagaimana kalau Anda lihat lagi perusahaan kami sebelumnya? Pernah bekerja sama dengan Direktur Liang dari Rumah Sakit Kandungan. Dia memberikan penilaian yang sangat tinggi untuk produk perusahaan kami. Nona Qin, saya akui kemampuan bicara Anda sangat baik. Tetapi, departemen kami sudah membeli obat jenis ini. Anda. Xiang Yue, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Sesi berbagi pasien Anda usah, saya pasti akan datang. Kamu sakit? Kenapa berpakaian seperti ini? Aku hampir tidak mengenalimu. Ada apa? Apa yang kamu pegang, biar aku lihat. Biar aku lihat. Rincian penjualan. Kamu diam-diam jadi sales obat. Chen Shiming, aku ingin cari uang sendiri, tidak bolehkah? Aku membimbing 2.000 yuan setiap bulan, masih kurang. Masih kurang. Mau beli apa? Sampai harus keluar tampil seperti ini. Itu saja kurang, aku tidak hanya bertanggung jawab atas makan minum 2 anak. Sudah. Aku tambah 200 lagi. Cukup, kan? Dan aku beritahu, sales obat itu rumit. Cepat pulang, jangan cari masalah. Tunggu, kembalikan padaku. Kamu berani tidak mendengarkan saya. Chen Shiming, saya beritahu kamu, saya pasti tidak akan lagi seperti si manis. Menuruti semua perkataanmu. Nona Qin, tidak menyangka kamu bisa mendapatkan begitu banyak kesukaan dari pasien. Lagi pula saya juga seorang ibu, karena pernah mengalaminya sendiri, jadi saya sangat mengerti. Semuanya, keunggulan terbesar dari obat dan river kami ini adalah tidak akan menimbulkan efek samping apapun bagi ibu menyusui yang sakit. Baik, mari kita tanda tangani dokumennya.
Dokter, tenang saja. Obat-obatan perusahaan kami semua melalui saluran penjualan resmi. Bapak cukup merasakan seperti biasa. Tidak akan melibatkan masalah risiko lainnya. Kalau begitu saya lega menyerahkan pesanan sebesar ini kepada kamu. Bagus sekali. Dengan komisi ini, saya punya keberanian untuk bercerai dengan Chen Ximing. Udah. Halo, Kesempatan kita datang. benarkah? Besok mereka akan pergi ke Hong Kong untuk mengikuti pelatihan akademik. Kita bisa bertindak sesuai rencana. Baik. Begitu buru-buru mau kencan dengan pacar kecilmu. Suami, ini formulir asuransi dari sekolah dong, Ge. Semua siswa wajib mengisi, tolong kamu tanda tangan. Kamu saja yang tanda tangan, Kang. Bukannya urusan anak sudah diserahkan padamu? Formulir asuransi ini perlu tanda tangan kedua orang tua. Akhirnya aku bercerai denganmu. Langkah selanjutnya, aku akan membuat namamu hancur. Kaliu. Kaliu, nanti kalau aku tidak di rumah, tolong jaga baik-baik kedua anakku. Baik, baik. Penampilanmu hari ini bagus sekali. Kita makan sedikit saja, lalu kembali ke kamar. Baiklah. Ayo. Yang tadi bukan istrimu kan? Apakah wanita tadi itu istrimu? Mana mungkin dia di rumah sedang menjaga anak. Lagi pula dia itu orang kampung. Mana mungkin dia berpakaian lebih seksi darimu. Pasangan jahat. Tunggu saja. Ada kenalan. Kamu naik dulu. Bagaimana? Mereka berdua sangat hati-hati. Aku tidak sempat memotret. Ya sudah. Yang penting kali ini adalah mendapatkan bukti mereka menerima komisi gelap. Direktur Chan, malam ini ada waktu? Tentu saja. Tunggu. Rencana berubah. Berasa, Chen Ximing mungkin segera akan mencampakkan istrimu. Apa katamu? Wang Po, kamu melanggar hukum. Tahu tidak? Bu Guru, kenapa Ibu di sini? Wang Po, yang kamu pegang di tangan itu adalah uang suap dari agen untuk Chen Ximing, kan? Aku sudah menemukan kontrak kalian menerima suap obat di ruang belajar Chen Ximing. Sekarang aku akan melaporkannya ke pihak berwenang. Wang Po, kamu baru lulus setengah tahun. Benar-benar mau menghancurkan masa depanmu bersama penjahat seperti ini. Tidak, bukan begitu. Kalian salah paham. Yang di dalam kamar itu hanya guru dari pabrik obat. Aku hanya mengobrol biasa dengannya. Tidak mungkin. Orang di dalam rumah ini adalah mantan rekan kerjaku. Dia baru keluar dari penjara. Tak disangka masih berani mengulangi perbuatan lamanya. Kalau tidak, dia tidak akan kupergoki. Apa? Wang Po, masih ada waktu bagimu untuk berbalik arah. Termasuk urusanmu sebelumnya membantu Chen Ximing berjaga-jaga. Membantunya dan Pan Jinjin berselingkuh di rumah sakit. Kamu membantunya setiap hari. Tidak takut suatu hari nanti. Terbongkar. Dan dia akan menyerahkan semua tanggung jawab kepadamu. Sadarlah. Apa yang kalian ingin aku lakukan? Aku ingin kamu memberikan rekaman percakapan suap Chen Ximing sebagai bukti fisik untuk kami. Udah. ya? Guru,
Saya pulang dulu. Kamu kenapa di sini? Dokter yang datang untuk melakukan pelatihan. Tidak hanya kalian berdua. Kami perwakilan farmasi. Tentu harus manfaatkan kesempatan. Buka pesanan. Perwakilan farmasi? Kamu masih jadi perwakilan farmasi? Aku bantu keluarga cari uang lebih, tidak baikkah? Sekarang buktinya juga sudah ada, Chen Shiming. Aku sangat menantikan hari aku menyelesaikan urusan denganmu. Menangkap basah lebih ramai kalau banyak orang. Wang Po mengirimkan pesan. Mereka masih di dalam. Menantu, kamu yakin anak saya diangkat sebagai wakil direktur? Tentu saja, hanya saja tidak tahu wakil direktur ini bisa bertahan berapa lama saja. Ciumbong. Sungguh menarik. Selamat, Kak Ming. Bu, kenapa kalian datang? Shiming, apa yang sedang kamu lakukan? Bu, Kamu Shirubah licik, kamu tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu merayu anakku. Lihat aku tidak memukulmu sampai mati. Bu. Qin Xiang Yue. Chen Shiming, akhirnya aku menangkap basah kamu. Pulang, tidakkah kamu malu? Yang memalukan adalah kamu. Kamu juga lihat, tadi saat masuk pintu, pakaian mereka berdua tidak rapi. Jelas-jelas sedang selingkuh. Chen Shiming, kamu dan kepala perawat di departemen yang sama melakukan hubungan tidak senonoh, merusak pernikahan kita. Siapa bilang? Ini fitnah. Adegan tadi sudah aku rekam. Bagaimanapun kamu bela diri tidak ada gunanya. Udah. Kenapa kamu di sini? Ternyata kalian berkomplot. Sudah lama aku tahu. Pria idamanmu adalah Chen Shiming. Ma Jinjin, jangan lagi mempermainkanku seperti orang bodoh. Ternyata istri sah datang bersama untuk menangkap perselingkuhan. Benar-benar sebuah drama besar. Seru sekali. Ternyata kalian datang dengan persiapan. Jika ingin orang tidak tahu, janganlah berbuat. Qin Xiang Yue, aku bersedia jabatan sebagai wakil direktur. Apakah kau ingin? Menghancurkan masa depanku? Aduh, ya bagaimana ini Xiang Yue? Kau tidak bisa menghancurkan masa depan cerah putraku. Tante, karena kalian sudah tahu, maka kita berempat yang perlu bercerai ya. Bercerai, cepat selesaikan prosedurnya. Kau pikir setelah Chen Shiming bercerai denganku, dia akan menikahimu? Apa maksudmu? Siapa bilang semakin genit perempuan, semakin disukai pria? Kau begitu genit, bukankah Chen Shiming tetap mencari kesenangan baru? Apa? Aku tidak percaya, kau sudah memecah belah hubunganku dengan Kak Shiming. Hubungan antara kami. Qin Xiang Yue, jangan asal bicara. Benarkah? Gongzu. Gongzu. Kenapa kamu bersamanya? Hotel, apa kamu tidur dengannya? Jinjin, aku cuma sekali dengan dia. Percayalah padaku. Chen Shiming, aku tak punya kesabaran melihatmu manjakan selingkuhanmu. Sekarang aku beritahu, kita sudah bercerai. Malam ini juga, kamu harus keluar dari rumahku. Apa Qin Xiang Yue? Jangan ngomong sembarangan. Kapan kita bercerai? Kamu yang tanda tangan. Lupa? Tanda tanganmu sendiri. Tidak mau mengaku? Polis asuransi perlu ditandatangani kedua orang tua. Wanita, berani-beraninya kau menipuku. Di dokumen tertulis, pihak yang bersalah karena selingkuh dalam pernikahan harus keluar tanpa harta. Dan kedua anak juga jadi milikku. Apa? Maksudku, Dongke dan Chunmei. Aku tak akan berikan satu pun untuk keluarga Qin. Kamu, wanita jahat. Ibu, Tante. cepat bawa ke ruang gawat darurat. Bonjour, monsieur.
Bagus juga pelanggaran hukumnya. Kita cari kesempatan yang lebih besar untuk mengeksposnya. Kak Shiming, lebih baik kita berhenti kerja saja. Berhenti kerja? Kamu gila? Kamu tidak tahu rapat hari ini adalah untuk mengumumkan penugasan saya sebagai wakil direktur? Tapi saya sudah tidak tahan. Semuanya gara-gara mantan istrimu itu. Sekarang, setiap kali saya berjalan di rumah sakit, selalu merasa ada orang yang membicarakan saya di belakang. Pokoknya, saya tidak bisa tinggal di rumah sakit ini. Lagi, kamu harus ikut saya pergi. Saya susah payah baru saja naik jadi wakil direktur. Mana mungkin saya berhenti? Apakah kamu mau membuat anak kita tidak punya ayah sejak lahir? Apa? Hamil? Kapan itu terjadi? Siapa yang suruh kamu tidak pernah pakai pengaman? Mungkin sudah 3 atau 4 bulan. 3 atau 4 bulan. Baik, waktunya masih cukup. Saya akan hubungi dokter untukmu. Hari ini juga digugurkan. Chen Shiming, apa yang kamu katakan? Yang ada di perutku ini? Ada apa dengan anakmu? Jin Xiang Yue akan melahirkan seorang putra dan putri untukku. Kenapa? Perutmu, Pan Jinjin. Dilapisi maskah. Pan Jinjin, kau sama sekali tidak boleh mempengaruhi karier politikku. Mengertikah? Baiklah, aku harus naik ke panggung. Cepatlah pergi ke bagian ginekologi. Gugurkan anak itu. Chen Shiming, kau pria tak setia. Meninggalkan istri dan anak, menikahi putri. Chen Shiming adalah sepenuhnya Chen Shimei masa kini. Chen Shiming, berani-beraninya kau meninggalkan. Aku akan membuatmu membayar akibatnya. Selamat datang rekan-rekan sekalian dalam pertemuan ini. Setelah seleksi ketat, organisasi, dan keputusan yang matang, sekarang ditunjuk Chen Shiming sebagai wakil direktur rumah sakit kami. Tunggu sebentar. Chen Shiming tidak layak. Saya, Qi Xiang Yue, ingin melaporkan Chen Shiming secara terbuka atas dugaan kejahatan jabatan. Qi Xiang Yue, kita sudah bercerai. Mengapa kamu harus datang ke acara seperti ini untuk memfitnahku? Chen Shiming, dokumen di tanganku adalah buktinya. Maukah kamu turun untuk melihatnya? Chen Shiming menyalahgunakan wewenangnya untuk menerima komisi kesehatan. Komisi 40% bertransaksi, ditambah suap yang diterimanya. 1 juta yuan. Total korupsi 3 juta yuan. Ini adalah rekaman percakapannya dengan agen. Ini kamu. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Sudah kubilang, jika ingin orang lain tidak tahu, jangan lakukan. Wang Po. Wang Po mengkhianatiku. Selain itu, Chen Shiming untuk berselingkuh dengan mantan istriku, Pan Jinjin, sengaja merusak kedua kakiku, menunda pengobatanku, menyebabkan kakiku cacat sekarang. Chen Shiming dan Pan Jinjin diduga melakukan kejahatan. Aku sudah telepon polisi. Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Itu dia, Pan Jinjin. Dia yang memberi ide agar aku membuatmu jadi gila. Semua itu ide dia, bukan salahku. Apa katamu, Chen Shiming? Beranikah kau mengulanginya? Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Yang harus disalahkan hanya karena kau terlalu genit. Kau adalah... Bajingan. Cepat, cepat, halangi dia. Pan Jinjin. Orang yang mengkhianati keluarga, pada akhirnya akan menuai akibatnya sendiri. Mama. Ayo, duduklah dengan baik. Kita pulang. Udah, kakimu sudah sembuh. Ya, tinggal 1 sesi terapi lagi. Dan akan sembuh total. Kasus Chen Shiming dan Pan Jinjin sudah ditutup. Pengacara bilang Chen Shiming terluka parah. Dia tidak bisa berhubungan intim lagi selamanya. Pan Jinjin juga dikirim ke penjara wanita. Kalau dihitung, mungkin akan menjalani hukuman penjara sekitar 7 atau 8 tahun. Bagus juga. Itu balasan untuk orang jahat. Aku berencana pindah ke kota lain untuk hidup. Semoga lancar. Tentu. Kamu juga.